Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita, menerima semua amal soleh kita, memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia hingga selamat sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dalam perjalanan hidup ini, iman manusia pasang dan surut. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya iman itu terjun bebas. Ada yang naik, ada yang terjun bebas, bahkan turun sampai ke dasar. Begitulah kehidupan. Al-iman yazid bitta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman seorang dikatakan naik ketika dia itu taat kepada Allah Ta'ala, dan iman dikatakan lagi turun, lagi anjlok, lagi terjun bebas ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah kehidupan. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Manusia, satu hal yang wajar ketika seseorang itu lupa. Satu hal yang wajar ketika seorang itu terpleset dan kemudian berbuat dosa. Tapi ada satu hal yang sangat tidak wajar ketika berbuat dosa, ketika lupa, ketika terpleset, kemudian tidak ingat kalau punya Allah yang maha pengampun. Tidak ingat kalau punya Allah yang maha pemurah. Tidak ingat kalau punya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ikhwani rahimakumullah, apapun kondisi kita, seburuk apapun keadaan kita, maka jangan pernah lupa bahwasannya Allah maha mengampuni. Ampunan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih luas dari dosa-dosa kita. Karena itu, pada episode kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang amalan-amalan penghapus dosa. Dosa itu bisa dihapus, bahkan bukan sekedar dihapus, bukan yamhu, dihapus oleh Allah, tetapi yudhib, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam salah satu wahyu Allah Ta'ala, di dalam surat Hud ayat 114, Allah Ta'ala menyatakan, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal laili innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114. Allah mengatakan, dan dirikanlah salat ya di dua penghujung siang, yaitu di waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, wa zulafam minal lail, dan di awal waktu malam, yaitu waktu maghrib dan isya. Artinya, dirikanlah solat 5 waktu, innal hasanat, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, yudhibnas sayiat, perbuatan-perbuatan baik tersebut akan menghilangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Menghapus, tapi dengan kata dalam bahasa Arabnya yudhibna, menghilangkan semua hal-hal yang buruk. Amal-amal soleh akan menghapuskan keburukan. Ikhwani rahimakumullah, inilah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, maka ingatlah Allah mampu menghapuskannya. Allah kuasa mengampuni, karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ingat pesan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan wahyu Allah Ta'ala yang barusan kita dengar bersama dan saya bacakan. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu
dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi berpesan kepada dua sahabat mulia ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dalam riwayat-riwayat yang lain. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Fa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau memang berbuat kesalahan, segera fa'adbi sayyi'atal hasanah. Perbuatan buruk itu segera ikuti dengan perbuatan baik. Langsung lakukan kebaikan, langsung melakukan amal soleh, karena perbuatan baik akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan masyarakat dengan budi pekerti yang baik, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat dan hadis yang tadi kita dengar bersama, berarti yang namanya kebaikan itu Allah persiapkan untuk menjadi sarana datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mendapatkan ampunan Allah taala, maka kita harus melakukan kebajikan demi kebajikan, amal soleh demi amal soleh. Intinya, semua amal soleh akan mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling utama adalah niatan untuk bertobat. Niatan bertobat. Tobat itu sendiri akan menghapuskan dosa-dosa. Penyesalan. Ya, penyesalan itu sendiri menghapuskan dosa-dosa. Rasa tidak suka ketika berbuat dosa, rasa gak suka itu sendiri akan menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu iringi dengan amal soleh yang nyata. Lakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Karena sholat yang satu menuju sholat yang lain akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat tersebut. Siapa sholat subuh berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, maka dosa-dosa yang terjadi di antara subuh dan zuhur, selama itu tidak dosa besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melakukan sholat subuh berjamaah dan sholat zuhur berjamaah. Ikhwani rahimakumullah, sholat berjamaah mampu menghapuskan dosa karena sholat adalah ibadah yang paling utama yang merupakan salah satu rukun Islam. Insyaallah saya akan jelaskan lebih jauh setelah yang berikut ini.